Bandingkan era SBY dan Jokowi, Lebih enak zaman siapa? Pak Jokowi sih. Kalau ditanya lebih senang atau enggak, agak bingung ya, soalnya sama-sama aja sih sebenarnya. Kalau saya pribadi sih lebih suka ke SBY ya Pak ya. Enakan zaman SBY ya. Aku lebih suka zamannya Jokowi. Sama sih, tapi gue lebih mungkin ngerasain zaman Jokowi ya. Kecepatan pembangunan harus kita akui jauh lebih cepat dibandingkan khususnya infrastruktur ya, dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY. Kalau Pak SBY kita sudah lihat 10 tahun itu. Kalau soal infrastruktur, Pak SBY juga membangun begitu banyak infrastruktur, banyak lagi juga. Kemudian tinggal dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Penilaiannya tentu akan diberikan oleh sejarah. Hasil dari apa yang dikerjakan presiden atau pemimpin itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa dievaluasi poin per poin atau kasus per kasus. Tapi sejarah akan memberikan penilaian. Saya kira itu. Tapi percayalah, semua pasti ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Bukan wacana-wacana Pak, saya mau bangun Pak pabrik petrokimia. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Pengamat politik Zainal Mutakin membandingkan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurutnya perbedaan dua presiden tersebut sangat beda jauh. Ia mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan SBY sangat tinggi dibandingkan dengan Jokowi. Beda jauh antara SBY dan Jokowi, masyarakat sangat puas dengan kepemimpinan SBY. Demikian kata Zainal. Ia juga mengungkapkan pada saat itu banyak masyarakat yang menginginkan SBY untuk melanjutkan sampai 3 periode. Tapi lanjut Zainal, SBY menolak dengan tegas karena tidak ingin melanggar ketetapan konstitusi negara. Itu artinya menghormati konstitusi dan bersemangat menjalankan amanat reformasi dan tidak berubah menjadi rezim otoriter. Demikian ujarnya. Ditambah lagi tingkat pengangguran sangat rendah dan ekonomi Indonesia melejit jauh. Namun rezim Jokowi bertindak sebaliknya, bukannya mengevaluasi program strategis dalam rangka memulihkan ekonomi bangsa. Jokowi sebagai presiden justru ngotot melanjutkan program Ibu Kota Negara atau IKN sebagai program strategis nasional. Bahkan demi terwujudnya IKN yang dilakukan rezim Jokowi mengusulkan perpanjangan masa jabatan dan atau menunda pemilu. Demikian ujarnya. Padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 bahwa seorang presiden hanyalah menjabat paling lama 5 tahun. Kemudian dilanjutkan di periode kedua. Kan sudah jelas diatur di dalam UUD batas paling lama menjadi presiden 2 periode. Jika ingin melanjutkan itu namanya melanggar konstitusi. Demikian ujarnya. Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait sejumlah isu, yakni pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur atau Kaltim, penanganan COVID-19 hingga anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Jokowi menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan IKN ke Nusantara, menurutnya hal itu dilakukan bukan karena pemerintah ingin meninggalkan DKI Jakarta. Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu karena negara kita ini besar sekali, 17.000 pulau, PDB atau produk domestik bruto ekonomi 58% ada di Jawa, 56% populasi di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur. Demikian ujar Jokowi dalam pengarahan Presiden RI kepada para gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan pada Minggu 13 Maret. Jokowi menyampaikan dengan dibangunnya IKN Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memiliki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula. Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena Omnibus Law sekarang boleh. Bapak Ibu Gubernur, kalau mau tarik investasi dari luar, boleh, silahkan. Demikian jelasnya. Terkait penanganan COVID-19, Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan, utamanya protokol kesehatan. Diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan. Demikian tutur Jokowi. Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah, karena vaksin dosis ketiga atau booster adalah penguat imunitas. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan arahannya terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para gubernur. Antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. Partai Demokrat heran dengan klaim dari Luhut Binsar Panjaitan mengenai pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung penundaan pemilu 2024. Dalam survei internal kami, para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut.
Demikian kata Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di Jakarta pada Sabtu 12 Maret. Kendati begitu, Andi Arief juga menyebut bila data yang diklaim Luhut Binsar Panjaitan itu benar, wacana penundaan pemilu 2024 itu tidak boleh diikuti. Pasalnya, terang Andi, itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden. Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah, demikian kata dia. Sebab lanjut Andi Arief soal pembatasan masa jabatan ini, sikap Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tegas patuh pada konstitusi. Walaupun tingkat kepuasan publik terhadap SBY saat itu masih sangat tinggi, ia mengungkapkan tahun 2013 tingkat kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74%. Saat 20 Oktober meninggalkan istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72%. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat. Apakah saat itu ada keinginan rakyat perpanjang jabatan SBY? Menurut survei kami ada, tapi tidak kami publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY menjalankan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY. Demikian pungkasnya.